Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya datang Pak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pelatihan yang saya ikuti Pak, calon guru penggerak. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan kepemimpinan Bapak di dalam mengambil keputusan terkait dengan keputusan dilema etika Pak. Kiranya Bapak bersedia. Ya, terima kasih. Apa saja pertanyaannya, Pak? Oke Pak, akan saya mulai Pak ya. Santai aja Pak. Yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih akan ucapkan kepada Bapak yang menanyakan bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus apakah merupakan dilema etika dan rujukan moral. Jadi yang saya lakukan di sekolah kita ini adalah yang pertama mengenai dilema etika. Saya melihat kasus tersebut bahwa kita sudah sama-sama mengerti bahwa masalah dilema etika adalah kasus yang berhadapan terhadap dua kebaikan ataupun dua kebenaran, sehingga di dalam mengambil keputusan ini kita harus hati-hati dalam menelaahnya. Jadi ya, kita ketahui bahwa dilema etika adalah masalah yang dihadapkan kepada dua hal yang baik, yang dimana kita harus memilih mana yang terbaik di antara yang baik. Sedangkan rujukan moral adalah kasus yang dipermasalahkan kepada dua hal yang baik dan buruk. Jadi kalau di dalam kasus rujukan moral ini, saya kira lebih gampang dalam mengambil suatu keputusan ataupun tindakan. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam mengambil keputusan di sekolah, saya harus melihat dua kepentingan yang sama-sama benar. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus melihat peraturan ataupun regulasi yang berlaku yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan. Kemudian saya menelaah kasus atau masalah tersebut dengan pendekatan-pendekatan secara baik, dengan mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum yang harus diutamakan dan tidak melanggar aturan ataupun regulasi yang ada. Walaupun di dalam kasus dilema etika ini bisa dikatakan terkadang dia agak lari dari peraturan ataupun regulasi yang berlaku. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan saya Pak yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika, misalnya contohnya saya buat di sini adalah guru meminta izin mengikuti kegiatan pesta pada saat proses pembelajaran ataupun jam pelajaran ataupun jam kerja. Langkah yang saya lakukan adalah pertama, menyampaikan aturan yang berlaku dan memberikan gambaran kepada guru saya apa akibat dari melanggar aturan tersebut. Kemudian mengajak rekan guru tersebut untuk menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, yang menjadi beban tanggung jawabnya, dan memberikan pengertian ataupun pemahaman apa akibat baik dan akibat buruk dari tindakan yang dilakukan, dan mengajak guru tersebut agar berpikir apakah tindakan tersebut benar atau salah yang ia lakukan. Oke, terima kasih Pak. Saya
coba dulu pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Hal yang saya anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika itu, ya yang pertama adalah berbicara dari hati ke hati tentang tindakan yang dilakukan. Kedua, menyampaikan manfaat baik dan akibat buruk dari tindakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, menekankan kebermanfaatan tindakan tersebut pada kepentingan sekolah. Dan yang keempat, menekankan kepada guru tersebut apakah tindakan yang dilakukan apakah sesuai atau bertentangan dengan aturan ataupun regulasi sekolah. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dalam memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru kita yang belum memiliki kepentingan-kepentingan, di mana tantangan yang dilakukan dianggap baik, padahal pada prinsipnya tindakan yang dilakukan sudah melanggar etika peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi yang menjadi tantangan bagi saya adalah rekan-rekan guru yang belum memiliki kepentingan. Begitu juga dengan saya pribadi. Yang memiliki kepentingan atau kasus-kasus begitu Pak maksudnya Pak? Artinya yang belum memiliki kasus. Artinya dia masih belum ada kepentingan seperti masalah yang dimunculkan oleh guru saya. Maksud saya gini Pak ya, misalkan ada kasus-kasus dilema etika. Nah, apa tantangan dalam mengambil keputusan itu Pak? Yang mana sebagai kepala sekolah kita harus mau tidak mau harus mengambil keputusan itu di dalam kasus-kasus dilema etika itu. Apa tantangannya menurut Bapak? Yang selama ini Bapak hadapi gitu. Yang saya hadapi selama ini yang menjadi tantangan bagi saya terhadap guru saya yang melaksanakan memohon izin tadi. Ya, tantangannya kan ya terhadap guru saya yang tidak pernah memohon izin. Artinya belum memiliki kepentingan. Oh gitu Pak ya. Karena di dalam dilema etika tadi guru tersebut mau izin pesta baik, mengajar juga baik. Nah, jadi mungkin guru saya yang belum pernah minta izin merasa bahwa itu benar. Padahal kalau berdasarkan aturan yang sebenarnya itu adalah salah. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjutkan Pak, soal nomor 6 Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Mengenai penyelesaiannya ini tergantung terhadap masalah tersebut. Ya, jadi ada yang memerlukan tata kala atau waktu tertentu, ada juga yang tidak membutuhkan. Nah, misalnya yang tidak membutuhkan, terkadang guru kita ini memohon izin dengan kita berbicara dari hati ke hati atau menyampaikan hal-hal yang penting. Mungkin guru itu sudah memahami, menyadari bahwa tugasnya lebih utama daripada kepentingan izin tadi, sehingga tidak membutuhkan waktu. Dan juga ada terkadang dia membutuhkan waktu. Terkadang dia telah kita berbicara hati ke hati, guru tersebut juga masih belum menyadari hal atau tindakan yang dibuatnya, sehingga kita kadang memberikan SP atau surat
peringatan, kadang surat peringatan 1, 2, sehingga nanti yang terakhir baru kita mengambil keputusan. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya lanjutkan Pak untuk pertanyaan saya Pak, yang ketujuh Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, dalam kasus dilema etika ini semua orang membantu saya dalam mengambil keputusan. Karena di sekolah ini semua warga sekolah membantu saya dalam mengambil keputusan. Di mana warga sekolah itu yang terdiri dari saya selaku kepala sekolah, begitu juga rekan-rekan guru, siswa, begitu juga dari pihak luar sekolah ada yang namanya komite sekolah. Ini sangat berperan dalam membantu saya dalam mengambil suatu keputusan. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan saya Pak, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran ataupun pengalaman yang dapat saya petik dalam bincang-bincang kita dalam dilema etika ini adalah yang pertama, bahwa semua permasalahan dapat terselesaikan dengan berbicara dari hati ke hati, ataupun bisa saya katakan berbicara secara keluarga, dan saling memberikan dukungan dan memberi pemahaman bahwa semua masalah pasti ada konsekuensinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang kedua, peraturan atau regulasi yang ada harus kita patuhi dan kita taati, bukan kita cari celah untuk melanggarnya. Dan pengalaman yang ketiga, dilema etika dapat diselesaikan dengan sebuah keputusan yang arif dan bijaksana dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan dalam membuat keputusan tersebut harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, Pak. Inilah pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya Pak ya. Saya sangat puas Pak mendengar jawaban tadi Pak. Mudah-mudahan Bapak kedepannya menjadi pemimpin yang memang benar-benar sukses di dalam kepemimpinan, di dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang mana pengambilan keputusan dilema etika itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya Pak ya. Terima kasih. Saya juga berharap kepada Pak Robert Nakitipulu, mudah-mudahan dalam melaksanakan wawancara ini kita apa yang diharapkan oleh Bapak Robert Nakitipulu dapat tercapai. Saya dengar Bapak calon guru penggerak, mudah-mudahan nanti pada saatnya telah ditentukan lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih kepada Pak Robert Nakitipulu yang telah hadir ke sekolah kita ini. Terima kasih Pak atas waktunya Pak ya. Terima kasih.